Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan Abah. Seperti di tempat biasa. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Walaupun katanya ya masih ada kesal-kesal juga gitu. Ya nantilah kan apa yang buat kesal. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu. Nah, sekarang muncul masalah padi ini. Padi ini kalau kita zoom ya, di belakang Abah ini sawah nih, kita lihat. Kita lihat ya, apa yang ada di belakang kita ini. Tuh, seperti ini. Gambaran di seberang tempat Abah duduk nih. Yang hijau itu adalah sawah. Sawah yang baru ditanami. Karena walaupun dalam kondisi kemarau, sawah di sini masih bisa dapat ditanami. Karena pengairannya didapat dari air-air yang berasal dari komplek-komplek perumahan di sini, sehingga masih bisa ditanami. Dan sampai kapan? Nah itu masa depannya sawah ini tergantung pada pemiliknya, karena tanah ini sudah dimiliki oleh pengembang-pengembang besar. Sedangkan yang bersawah itu mereka biasanya para pemilik asal, pemilik tanah semula yang dijual pada pengembang, dan pengembang masih mengizinkan ditanami, dimanfaatkan oleh pemilik asal itu sampai pengembang melaksanakan proyeknya. Itu. Jadi ya mungkin 5 tahun ke depan mungkin udah bukan sawah lagi mungkin. Sawah di sini akan hilang. Padahal waktu kecil Abah di sini disebutnya Manyah Lega. Manyah itu artinya sawah. Sawah yang luas. Dari mulai Ranca Ekek sampai Ciberem itu sawah. Dan sungai-sungainya juga sudah menyempit, sudah hilang sungainya, udah jadi selokan. Kali ini Abah kembali mendapat kiriman gambar.
Aduh, ya kelihatannya macam podium kita selalu mengundang apa tanggapan ya. Walaupun kalau dilihat dari gayanya, intonasinya itu ya humor lah ya, humor. Tapi humornya mungkin dianggap kurang lucu gitu. Yaitu tentang apa, harga beras mahal, jadi nanam saja gitu. Ada-ada aja lah. Tapi begini, memang sih kondisi masyarakat kita kalau masalah pangan itu sensitif. Karena apa? Karena kondisinya terjepit. Sekarang rata-rata kalau kita mau jujur lah ya, dari sekian juta warga negara kita itu kemungkinan kebanyakan pekerjaannya serabutan. Karena ya ojol gitu kan, itu serabutan juga kan. Walaupun harus terdaftar, itu masih tenaga kerja tidak tetap kan gitu. Yang berjualan juga sama itu, pemulung atau apa, tapi tidak seperti dulu lah, bangga sebagai pegawai tetap, entah di pemerintahan, entah di BUMN, entah di pabrik-pabrik swasta, di kantor usaha-usaha swasta, badan-badan usaha swasta, tapi statusnya pegawai tetap. Kalau sekarang statusnya outsourcing. Statusnya outsourcing karena istilah outsourcing walaupun kata-katanya sama, pada pelaksanaannya berbeda antara Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, orang lebih cenderung mengambil outsourcing karena segala fasilitasnya itu lebih dari pegawai tetap. Mereka bekerja di proyek-proyek dengan segala fasilitasnya yang lebih dari sebagai pegawai tetap. Makanya di sana lebih yang punya keterampilan, yang punya keahlian itu mereka mencarinya outsourcing, bukan pegawai tetap. Ya kayak di kita kan, di kita berlomba menjadi pegawai tetap karena fasilitasnya lebih dari outsourcing. Karena di outsourcing kita tuh ya sedikit lebih tinggi dari perbudakan lah. Karena apa? Masa depannya tidak pasti. Seperti udah tadi disebutkan, baik di swasta maupun di pemerintahan ya. Dengan segala istilahnya itu outsourcing juga. Sehingga daya belinya jatuh. Masyarakat kita itu tidak punya daya beli.
sehingga mahal. Dan dari petani juga, bukan tidak senang pada petani. Zaman Pak Harto kan petani itu haji itu banyak-banyaknya kan dulu peminatnya dari para petani yang berhasil dengan naungan KUD itu, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara itu. Tapi kondisi sekarang justru harga itu ditentukan oleh para tengkulak. Itu kalau zaman dulu istilahnya ijon lah gitu. Ijon kalau istilah dulu. Jadi para tengkulak itu yang menentukan harga. Karena mereka itu terorganisir. Bulog kan fungsinya hanya sebagai pemadam kebakaran aja. Kalau harga lagi tinggi, teriak masyarakat baru operasi pasar. Antrilah kita. Antri. Dibatasi pembeliannya. Karena dicurigai akan di reseller dijual kembali gitu. Itu jadi jangan begitulah. Memang Abah tahu yang diomongan sama presiden itu guyon lah ya, ceritanya guyon. Kalau mahal tanam sendiri. Waduh. Bagi orang-orang yang berduit itu, yang duitnya ada di bunker itu, penuh bunkernya, tidak masalah. Tapi bagi rakyat yang mencari untuk makan, bekerja hari ini dimakan hari ini dan belum tentu cukup, masalah itu, tersinggung itu. Jadi hati-hatilah dalam berucap. Itu bisa diterima sebagai penghinaan. Udah diusir, sekarang suruh nanam sendiri, tanah nggak punya, pajaknya tinggi. Tanah-tanah kita dibeli-beli oleh kita, dipakai-pakai oleh kita, kenapa harus bayar? Ya kan? Itu kalau mau ngomong mah. Kita udah bayar pajak berlapis-lapis. Punya kendaraan, dipajaki juga. Kan pemerintah udah dapat pajaknya dari pajak pembelian itu kan dapat. Nah, ada lagi yang bilang mau dipenengi lah. Siaran televisi berbayar lagi lah. Walaupun ada, tapi yang itu apa? Yang di internet itu mah, situs-situs internet yang berbayar. Sekarang Piala Dunia kalau pengen gratis ya di TVRI gitu. Kalau nggak punya televisi ya di HP bisa tapi bayar gitu kan.
Sekarang apa sih yang kan? Jadi jangan gitulah Bapak Presiden. Harusnya ikut berempati lah pada masyarakat kita. Anda akan dipercaya, diharapkan untuk begitu, berempati, membangun rakyat lebih baik kondisi kehidupannya gitu. Bukan diejek. Itu saja ya teman yang ngirim gambar, dan terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan tidak kena pajak nih yang ini mah. Aduh. Jadi kita berprasangka baik sajalah. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang kaya raya. Sehingga jangan mengeluh lagi. Karena Anda akan diejek, akan direndahkan. Ya, terima saja. Kita tonton pesta mereka. Dan jangan lupa berdoa. Doanya bagaimana terserah Anda. Itu saja, mohon maaf apabila kurang berkenan. Ini sih hanya sumbang saran, saling mengingatkan di antara sesama kita warga bangsa lah gitu. Tujuannya sih mudah-mudahan memberikan kesadaran bahwa kondisi real kita tuh begini gitu ya. Jadi cobalah turunlah, jangan lihatnya melintas dalam kota, lihat dari mobil mewah ya, semuanya rasa indah karena duduk di tempat yang indah ya, yang nikmat, yang nyaman gitu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Dan jangan khawatir tidak dapat apa-apa kalau Anda nonton video ini. Saya tidak mendapatkan apa-apa, Abah tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi kita hanya sharing saja, ngobrol saja, curhat saja, saling merasakan, saling berempati. Itu saja. Assalam.